MST 100P. Ini kebetulan dari Malang, Mendit. Masuk ke menu Honda. Bukan ini. Ke ini loh, diagnosa Om. Masuk ke Honda. Masuk ke yang Indonesia. Dipilihnya ntar orang kelihatan deh. Dipilih yang ke motor Beat. Nah itu yang 10 ke atas, enter. Masuk ke misalnya bentar, ini kalau ada data kerusakan berarti masuknya ke menu membaca kode kerusakan. Nah, lihat sejarah, enter. Nah ini berarti kan nggak ada sejarah kerusakan. Nah, ntar dikeluarkan lagi di sini. Misalnya gini, kalau ada tercabut soket TPS ataupun TPS-nya rada error ataupun CKP-nya dia bermasalah, dia pernah timbul 52, biasanya munculnya nanti di sejarah kerusakan. Nah, kalau misalnya gini, saya cabut untuk soket bagian TPS di sini. Oke. Coba masuk langsung, mungkin masih belum terbaca, enter. Nah ini tercabut apapun terbaca di sini sensornya bermasalah ataupun sensor TPS. Ini saya pasang kembali. Oke, sudah klik, berarti pernah ada sejarah. Ini tinggal dihapus saja, ntar dikembalikan lagi. Itu terbacanya dia di sini TPS. Ntar ora kelihatan ya kameraku, ulap. Oke, di sini terbacanya sensor TPS bermasalah ataupun terjadi kongslet ataupun ngeground. Dikembalikan ke ISC lagi, di ISC lagi. Terus di sini kita menghapus kode kerusakan. Nah, apakah di sini yakin untuk menghapus kerusakan? Oke, tekan enter yes. Oke, ditunggu sampai prosesnya berhasil, penghapusan berhasil, enter. Coba masuk ke kode kerusakan tadi. Dilihat sejarahnya lagi di sini, masuk ke sejarah. Nah, di sini sudah tidak ada. ISC, oke, enter. Kalau di sini pembacaan DTC ini yang rusak saat ini. Nah, ini yang membaca rusak saat ini, pasti dia kan nggak ada. Berarti masih kosong memorinya, nggak ada kode kerusakan. Oke, enter. ISC lagi. Terus kita lanjut untuk masuk ke data sistem FI. Nah, di sini kita bisa melihat semua data sensor-sensornya, mulai dari temperatur mesin, ini kan datanya untuk sensor EOT. Ini data sensor bukaan gas ataupun TPS. Ini posisinya masih 0. Kita pelintir, maka dia berubah. Ini sudut derajatnya, ini voltnya. Volt minimal bukaan gas ini voltnya di 0,46 sekian volt, ataupun paling rendah di 0,3 sekian volt, sampai mentok kita tarik penuh. Derajatnya dia di 72 derajat, voltnya di 4,3 volt. Nah itu standar. Kalau TPS-nya loncat, pasti derajatnya dia nggak sesuai ataupun TPS-nya error pada puncak gas atau awal gas. Terus lanjut di sini untuk injektor, ini adalah bukaan injektor berapa per milisekonnya. Ini waktu pengapian, ini bacanya di derajat, ini tinggal lihat di pick up ataupun di CKP yang dinamakan pulser. Tegangan akinya di 12,8 volt. Ini temperatur mesinnya, ini dilihat dari nilai voltnya. Oke, lanjut di next di sini. Ini data O2 sensor, ini masih belum nyala, ini datanya di 3, sekian volt.
debit BBM, bawahnya lagi pompa BBM, standar samping. Standar samping bila kita turunkan, nah ini dia posisinya on. Kalau kabel sampingnya digigit tikus, biasanya sering ya bit pada vario. Ini tinggal dilihat pada standar sampingnya, ini posisinya on apa off. Nah kalau relay starter ini relaynya ataupun bending starter bila ditekan ini akan timbul on. Sebentar, nah itu on. Pom juga on. Oke, mode ketinggiannya di sini masih standar, belum berubah. Coba next lagi Om. Nah, ini altitude. Altitude ini penyimpanan data bahan bakar ketika dipakai sebelumnya. Nah, ini kalau terbaca di 0,983 volt, ini berarti masih bisa dikatakan dalam kategori standar. Nah, ini nilai altitude. Ini pembacaannya dia bacanya ketika pengkonsumsian bahan bakar dia di berapa. Nah, ini bisa dilihat pada debit BBM. Oke, di sini AFR dan full tram ini bekerjanya ketika suhu sudah ideal, ketika di 80 derajat. Oke, coba dihidupkan dulu aja Mas. Hidupkan. Ini putaran mesinnya masih di 1500 ataupun bisa dikategorikan standar. Kalau suhunya ini naiknya akan berubah, ketika suhunya panas dia akan berubah. Kalau EUT nya error pasti dia nggak berubah, mentok, mungkin bisa di 20, di 30 derajat ataupun bisa langsung panas sendiri, mungkin terbacanya di 120 derajat. Ini sudah naik di 58 derajat. Nah, untuk injektornya dia di 2,6 milisecond, tapi kalau melihat ideal ini biasanya mentoknya di suhu 80. Iya Mas, ngerti apa ora? Ya ngerti. Hah? Titik. Tapi harus pakai scanner. Ini sebelumnya pakai scanner Sternik, tapi ingin mengupgrade, katanya sering kedatangan garapan yang motor gede-gede kayak Ninja. Oke, di sini nextnya ini tegangan akinya masih terbaca di 14,6 volt, masih di bawah 15 volt, jadi masih kategorinya normal. Nah, untuk O2 sensor ini terbacanya dia landai, pun gerakannya kan naik turun. Nah, di sini ini gerakannya dia naik turun. Nah, kalau kebanyakan dia di atas, nilainya di atas 8,80, ini biasanya terbacanya BBM-nya sedikit lebih boros. Kalau dia seringnya di angka di bawah, ini biasanya terbaca sedikit lebih irit. Ini kalau nggak ngerti gini. Nah, ini misalnya terkunci Mas ya, ini terkuncinya di angka merah itu akan, nah ini kan ada angka merah-merahnya, tapi kalau dia naik turun ini masih bisa dikategorikan normal. Kalau misal ini terbacanya di 0,2, terkuncinya di 0,2 mulu, ini bisa jadi tekanan full pumpnya dia lemah, ataupun bisa dikatakan di 20 PSI ataupun di 25 PSI. Biasanya ini terkunci di angka bawah. Kalau misal ini di angka merah, ini biasanya injektornya lower ataupun biasanya sedikit keborosan, ataupun katup solenoid di dalam injektor, istilahnya klepnya ini sudah istilah keropos ataupun bocor. Jadi terbacanya dia bisa jadi boros, ataupun tekanan full pumpnya dia terlalu tinggi, ini bisa terbaca di O2 nya sensornya ini biasanya di angka merah. Bacanya gini nanti. Kalau terbacanya dia di angka rendah, biasanya terbacanya lebih irit. Motornya ini suka irit. Kalau terbacanya di 0,9, motor ini keseringan di angka yang boros. Sebenarnya ini kalau ini motor ini biasanya seringnya di angka merah kalau untuk generasi Beat Echo. Oke, sampai di sini paham? Paham. Hah?
Paham apa ora? Nah, kalau altitude ini bekerjanya dia di suhu nanti ini sudah mencapai di suhu 90 derajat, ini dia akan membaca. Motor ini seringnya diboros, apa diirit, gitu aja. Kalau AFR AFR ini laporannya antara campuran bahan bakar dan udara ini lebih banyak yang mana? Kalau standar ini di angka di 14. Nah, di 14, sekian itu angka AFR yang ideal. Kalau terbacanya tinggi di angka 15, ini biasanya full remnya kadang juga plus. Ini kebanyakan udara daripada bensin. Kalau kebanyakan udara daripada bensin, ini juga bisa dari juga tekanan full pumpnya dia lemah. Nah, untuk full rem ini standarnya ini masih di angka min, istilah data normalnya. Kalau terbaca dia sering mini, terbaca sering, terbaca boros. Tapi batasannya di min 10. Ini bisa dikategorikan normal. Kalau dia terbacanya di angka di min 12, min 20, berarti bisa dikatakan ataupun pakai injektor yang gede ataupun bit dipakai injektornya CB 150 LED 8 lubang. Ini pasti terbacanya dia di min 20. Kalau terbacanya plus, ini misalnya full remnya terbaca plus, ini bisa dikategorikan dia motornya keiritan. Bisa dari tekanan full pumpnya lemah, itu juga bisa. Oke. Ya. Paham? Insya Allah ya. Nanti bisa dipelajari ulang. Ini metode belajar singkat sebenarnya. Ini kan suhunya sudah ideal. Ya. Ini suhunya sudah ideal. Kalau di motor beat ini memang standarnya di 2, sekian milisecond. Ini sudah dikategorikan istilahnya pengkabutan dari injektor. Ini bisa dikategorikan normal. Nah, di sini kalau nilai terbacanya dia naik turun bukan keseringan. Kalau keseringannya di angka 0,8, 0,9, berarti ini motor keseringan boros. Tapi kalau sudah naik turun, kalau istilahnya gini, kalau di orang sakit biasanya ada di tes jantung, ini ada detak jantung tit tit tit, ini diibaratkan gini. Nah, kalau manusia atau detak jantungnya dia berdetak, kan dia pasti gerakannya kan dia naik turun, pasti dia normal. Kalau datar gini, kalau manusia ini biasanya apa, Mas? Kalau datanya jantungnya dia lurus gini, ini biasanya mati ya. Mati. Katanya mati. Jadi kalau cenderungnya dia naik turun ini bisa dikategorikan normal. Kalau terkunci dia dia terkuncinya di atas terus, di atas mulu. Di atas mulu ataupun dia nggak terbaca, dia naik turun. Dia terbacanya di angka merah. Berarti kita bisa disimpulkan bahwa motornya ini keseringan boros ataupun ada permasalahan yang lain. Kalau dia terkuncinya di 0,20, ini dia terkuncinya di sini, dia nggak ada nilai naik turunnya di sini. Dia kebanyakan di keiritan. Keiritan ini bisa dari apanya? Apa dari tekanan full pumpnya lemah ataukah yang lain. Jadi diperiksanya satu-satu. Alatnya ini cukup hanya untuk membantu, bukan untuk menyembuhkan. Oke. Jadi gitu aja. Kalau gerakannya naik turun ini bisa dikategorikan normal, Mas. Kayak manusia, kalau dia lurus ini bisa dikatakan mati, mampus. Gila. Oke, dipelajari sendiri, nanti tinggal dipahami tentang apa-apanya yang nggak bisa, nanti tinggal dikontak aja. Oke. Oke. Dari Malang mau pamit.